Oh, Oke, sudah. masih ada pusing record mati. Belum muncul ya? Sudah? Oke, sudah. Sudah. Oke, baik. Ya, inilah teknologi ya teman-teman. Maklum, saya juga baru pakai ini yang link seperti ini. Kemarin hanya partisipan saja. Baru pertama jadi host. Nanti diajarkan yang ini, cara buatnya Bu Lili ya. Oke, baik. Saya punya kegiatan yang saya isi ini tentang Google Formulir ya. Kalau Google Formulir ini untuk ke penilaian penilaian akhir dia atau nanti untuk kegiatan survei. Tadi yang dibuat sama Ibu Lili itu hampir sama dengan nanti prosedurnya. Jadi teman-teman kita browsing di Google. Yang pertama itu browsing di Google apa nih? Di Chrome tulis saja Google Formulir. Ya, kalau sudah dapat ini Google Formulir di browsingan kita, langsung kita tekan enter, kemudian pilih ini link ini. Pilih link ini Google Formulir. Sudah lihat? Sudah. Nah, ya. Bisa juga pakai akun. Ya. Bisa pakai akun juga nanti. Terus ada tampilan di sini banyak. Ya, yang pertama kita kalau misalnya yang sudah punya data nanti pasti banyak data di dalam. Lalu di sini ada menu buka Google Formulir. Sudah bisa lihat? Sudah. Iya. Ini saya punya akun saya punya banyak sekali ini yang saya pernah buat. Tetapi yang teman-teman kalau yang masih kosong ya, bisa pilih formulir baru di sini ada tanda plus. Ada lihat tanda plus di situ? Sudah. Sudah. Pilih tambah di situ. Ya. Kalau sudah kita pilih tambah akan tampil seperti ini nanti. Tampilan pertamanya. Ada formulir yang belum diisikan judulnya. Ya. Teman-teman bisa sambil ikut kan? Ya. Oke, yang misalnya ada perangkat di situ langsung ikut. Di sini biasanya kalau di soal fisik itu biasanya ini koopnya. Bisa kita tulis soal ulangan apa, misalnya soal latihan. Kalau penulisan judul pakai huruf besar ya. Ya. Lalu kita mau isi apa di sini, terserah. Soal latihan, misalnya mata pelajarannya apa? Mata pelajaran IPA atau PJOK, terserah. Itu di bagian judulnya. Kemudian setelah judul, ya, kita pilih bagian bawah itu ada pertanyaan tanpa judul itu. Ya. Kalau di soal biasanya kalau sudah sudah dia punya bagian atas itu ada identitas ya, identitas di soal. Biasanya itu pasti yang pertama itu nama sekolah. Nama sekolah, selain nama sekolah ada lagi identitas lain tuh kan, nama sekolah, mata pelajarannya. Minta maaf Pak Niko, ulangi lagi buat Pak Niko. Oh ya, yang di atas, ulangi yang lagi di yang sini. di ini di bawah soal latihan, di bawah. Ya, yang di sini. Bukan. Yang kedua di bawah soal latihan. Ini, ya, yang ini. Oh ini tinggal kasih masuk teks saja. Kita mau kasih apa judulnya. Misalnya kalau logo di atas itu kan di soal itu kan misalnya nama kabupaten, nama instansi, nama UPT, nama kecamatan. Bisa kita ketik di sini. Tetapi bagian yang ini juga nanti bisa kita kasih masuk nanti
dia punya gambar, berupa gambar. Bisa juga kita ganti gambar nanti di sini. Klik yang ada gambar gerigi, bukan gerigi, ada yang tidak oval ini. Nanti ditampilkan ya, yang ini. Kok tidak bisa, Ibu Lili? Oh, ini. Ini setelah klik ini muncul gambar yang banyak ini untuk ganti background judulnya nanti. Ya, kita pilih gambar, banyak gambar di sini untuk gambar tema apa, misalnya tema yang sesuai, nanti kita pilih di situ, lalu kita tekan simpan. Ya, bisa untuk ganti judulnya. Tetap nanti dia munculnya seperti ini dan ini ada teks di bagian soal tuh, di bagian atas. Kemudian kalau sudah itu ada kita masuk ke identitasnya. Ke identitas, biasa pertama nama sekolah. Lalu ya jawabannya itu nanti kita pilih di sini. Biasanya kalau nama sekolah nanti dimasukkan karakternya, misalnya nama sekolah SDI 1. Ya, berarti kalau yang siswa sendiri yang kasih tulis nama sekolahnya, itu kita pilih teks jawaban singkat. Teks jawaban singkat. Nanti dengan sendirinya siswa yang pilih. Lalu kita tekan di sini, wajib diisi nama sekolah. Selain nama sekolah atau misalnya nama sekolahnya nanti ditampilkan dalam bentuk daftar, maka yang kita pilih di pilihannya ini pilihan ganda. Misalnya kita tulis di sini nanti akan muncul semua SDI 1. Misalnya SDI 1, tinggal enter SDI 2, SDI 3. Nanti dengan sendirinya, ya. Oh ya, ini tadi nama sekolah. Pelan-pelan. Nama sekolah, judulnya nama sekolah. Nanti kalau yang saya omong sudah tadi ini, pakai pilih daftar, pilihan gandanya di sini. Pakai pilihan ganda dia. Yang ini. Kalau pilihannya pilihan ganda di sini, maka kita isikan nama-nama sekolah yang mau kita pilih isi nama sekolahnya. Nanti dengan sendirinya di link itu muncul ini daftar nama sekolah dari SDI 1 sampai SDI 3. Sudah bisa? Bisa. Halo? Sudah bisa? Nanti lihat hasilnya nanti. Terus? Iya. Ntar kita latihan lagi. Oke. Tapi jangan lupa menyangkut nama sekolah ini, kalau isiannya wajib diisi, maka kalau kita tidak isi, itu nanti tidak bisa dilanjutkan di aktivitas yang lain. Kalau pilih di sini wajib diisi. Kosong. Maka harus ada isian tahap ini baru bisa ke aktivitas lain. Sudah? Tapi biasanya nama sekolah karena kita pakai yang jawaban singkat saja. Maka dengan sendirinya hilang ini. Kalau jawaban singkatnya nanti tergantung siswa mau isi nama sekolah apa. Sudah? Sudah, yang ini sudah ya. Oke, saya lanjut. Kalau kita mau tambah lagi selain nama ya. Oke. Ini tadi bagian identitasnya di sini. Biasa di identitas itu ada nama sekolah. Setelah nama sekolah kita pilih yang tambah ini, mau tambah lagi mata pelajarannya, pilih tambah ini. Lihat ini kan, ada tanda tambah ini, banyak ini yang di sini ada mau masukkan gambar juga nanti, tapi yang masukkan gambar dan teks ini untuk atau video nanti di soalnya. Ini kita masih di identitas, tinggal tambah ini. Kalau sudah tambah muncul lagi, ya seperti yang pertama tadi, tinggal kita tulis. Misalnya kita masuk di sini mata pelajaran. Kita ketik itu mata pelajaran. Mata pelajarannya misalnya kita pakai pilihan ganda. Kalau yang nama sekolah tadi kita pakai yang jawaban singkat. Kita pakai
di sini nama pilihan pakai pilihan ganda dia. Hingga mata pelajarannya misalnya IPA, baru tekan enter, lalu IPS, kemudian matematika, misalnya gitu. Nanti pada saat siswa buka di link akan tampil ini daftar mata pelajaran yang mau diikuti. Tinggal pilih salah satu mata pelajaran yang akan diikuti. Sudah bisa? Sudah bisa sampai di sini? Ini tadi pilihannya di sini pilihan ganda. Kalau pilihan ganda, maka harus isi apa yang kita mau tampilkan nanti. Ya, berkaitan dengan mata pelajarannya. Sudah? Sudah? Bisa? Halo? Halo? Iya, halo. Dengar? Dengar saya? Iya, dengar. Ada dengar. Iya, Pak, dengar. Oke. Nah, Tapi jangan terlalu cepat ya, Pak Guru. oke. Di bagian mata pelajaran, misalnya kita mau tampilkan ada 3 ini mata pelajaran. Kita ketik di karakter di bawah. Ya, saya hapus lagi ya. Hapus lagi di bagian yang tanda silang ini. Ini masukkan, karena kita di sini tadi pilihan ganda, maka di sini masukkan apa-apa optionnya sama dengan option ini. Misalnya optionnya IPA, tinggal nanti dipilih, baru tekan enter. Lalu pilih IPS, isi IPS lagi. Itu mata pelajaran yang nanti muncul di link. Kemudian misalnya matematika. Ini 3 mata pelajaran yang ditampilkan nanti. Tinggal siswa pilih. Sudah? Terus jangan lupa kasih ini wajib diisi juga. Supaya nanti tahu mata pelajaran apa yang dipilih. Sudah? Halo? Bisa? Bisa? Bisa, ya. Oke. Terus selain mata pelajaran, misalnya hari. Ya, hari pelaksanaan. Hari, biasanya kita tulis hari garing tanggal. Ya. Kalau misalnya siswa sendiri yang mau isi lagi, berarti kita pilih di sini apa? Jawaban singkat. Saya nanti di tag-nya siswa tinggal tulis misalnya hari Selasa, tanggal 11, bulan berapa. Itu tergantung siswa yang kasih ketik karakternya. Tetapi kalau yang seperti mata pelajaran di atas, berarti siswa misalnya tinggal pilih saja. Tergantung kita mau yang mana. Ya. Kalau misalnya tinggal siswa tinggal pilih saja hari tanggalnya, nanti kita buat sama seperti ini. Di opsi satunya misalnya Senin 10 Agustus 2021. Ya, berarti nanti muncul ini, tinggal dipilih sesuai atau tidak. Kemudian opsi keduanya Selasa 11 Agustus 2021. Ya, tergantung kita mau misalnya ada tiga hari pelaksanaan ujian, biasanya kalau orang yang tinggal copy paste saja, dia punya link, tinggal edit saja di dalam yang di bagian soalnya. Itu makanya orang buat pakai daftar seperti ini. Ya. Jadi untuk teman-teman ya bisa ikuti yang pertama saja dulu ya. Ini nanti akan tampil ini 2 nama hari ini, hari pelaksanaan ujian. Lalu kita pilih juga di sini wajib diisi supaya nanti tahu, supaya bisa tahu. Kalau di sini tidak tekan wajib isi, maka nanti kalau siswa tidak isi, tetap dia bisa kerja yang lain, gitu. Sudah ini ya. Kemudian apa lagi? Ini saja dulu menyangkut identitasnya. Saya tulis ini ada nama sekolah, mata pelajaran dengan hari pelaksanaan. Sudah. Lalu untuk di identitas
setelah itu kita masuk ke penulisan soal. Ya, maka tekan yang tanda sama dengan ini. Oh ya, saya belum. Biasanya link ini supaya tidak semua orang bisa mengakses, maka dia harus pakai token atau password. Ya, maka kita tekan lagi ini tanpa tanda plus ini untuk kita pilih tokennya. Misalnya kita isi token. Kalau ujian kan biasa pakai token kita kan. Ya. Pilih token. Di sini isi juga ya. Jawaban singkat. Ya. Salah saya. Boleh lihat tokennya yang oh ya, ini validasi jawaban. Saya ulang lagi ya. Tadi kalau kita sudah kasih masuk token di sini, teksnya minta token. Di tanda titik 3 ini, teman-teman lihat. Halo? Halo? Iya, lanjut. Oke. Di tanda titik 3 ini kita pilih di sini. Kita lihat ada dua pilihan, ada validasi jawaban. Ya. Kita pilih validasi jawaban. Kita pilih validasi jawaban. Terus yang di angkanya ini kita ganti dengan teks. Biasanya kita kasih masuk itu kan teks, walaupun teksnya dalam bentuk angka juga. Lalu di sini ada tulisan di dalam teks ini, kita masukkan apa tokennya. Misalnya tokennya coba-coba. Ya. Kalau huruf besar di sini, maka huruf besar juga nanti waktu diisi tokennya. Kemudian setelah kita isi token ini, di belakang kalau nanti tokennya salah, misalnya salah, mereka kasih masuk token, di sini ada informasinya. Ya, misalnya token salah. Silakan ulangi. Token salah, silakan diulangi. Ya, itu nanti ketika siswa isi salah ini token, maka ada informasi begini, token salah silakan diulangi. Ya. Atau tergantung kita mau informasinya seperti apa. Sudah? Lalu tekan wajib diisi. Pilih lagi ini wajib diisi. Setelah itu, setelah token kita masuk di buat soal. Kalau dibuat soal sudah, kita batasi lagi ini teks. Batasi lagi dengan kita memilih tanda sama dengan ini. Ya, kalau tanda sama dengan ini dipilih akan muncul lagi bagian yang kedua. Bagian yang ke satu tadi ini yang di atas sekali. Ini bagian yang kedua. Ini nanti yang membatasi. Jadi kalau bagian ke satu akan tampil semua ini dari nama sekolah, mata pelajaran, hari tanggal, dan token. Setelah itu nanti setelah isi semua di bagian satu, baru muncul bagian yang keduanya. Itu nanti di pengerjaannya, di pemanfaatannya. Lalu di bagian yang kedua ini kita mau tulis sudah, kita masuk ke soal. Misalnya perintahnya di sini pilihlah ya, pilihlah salah satu jawaban yang benar dari jawaban A, B, C, D berikut. Ya, itu kan perintahnya. Terserah kita punya seperti apa perintahnya di sekolah. Lalu setelah itu,
Ya. Setelah ini judulnya diisi, kita masuk pada soal pertama. Kita tekan tanda tambah di atasnya ini. Sudah? Sudah? Saya ulang lagi ya. Ini tadi sudah kita ke bagian yang kedua. Kita mau isi soal sudah. Kita masuk ke soal, tekan tanda plus ini. Sudah ada muncul opsi pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Misalnya soal pertama. Ya. Tulislah nama teman yang huruf pertama siapa? N. Misalnya begitu. Terus di sini di jawaban singkat ini kita ganti. Ya, kita ganti pilihan ganda. Kalau soal kita ini kan pilihan ganda. Lalu di opsinya, kalau soal biasanya kita sudah siap soal. Ya, biasanya kita sudah siap soal. Kalau sudah siap soalnya, maka kita ambil soal itu, tinggal kita copy paste saja di sini. Tetapi jangan dikasih masuk dia punya. Ya. Misalnya kita ambil file soal ya. Kita ambil file soal. Terlalu banyak file ini. Jangan marah. Apa tidak muncul juga. Ya, ada muncul Tidak nanti. muncul juga. Nah. Misalnya ini soal. Ini soal. Saya pindah. Biasanya soal itu kalau kita sudah siap soal, kita ini sudah siap soal, ada opsinya kan? Kita ini mau ambil soal yang sudah jadi. Tetapi di soal yang sudah jadi itu kan ada opsinya A yang secara otomatis, B secara otomatis. Tetapi kita hapus semua. Kita hapus semua, misalnya ini saya mau copy ke opsinya. Maka bawa masuk tinggal copy di sini. Akan muncul seperti ini. Bisa. Ini nanti option A, B, C, dan D. Dari soal ini tadi, soal yang ini. Misalnya ini dia punya bunyi soal. Tinggal kita copy, kita paste di sini. Sudah bisa? Bisa? Halo? Iya? Masih bingung Pak Niko. Bingung yang di mana? Ibu Lili punya suara tidak jelas sudah karena bukan host ya. Kan tadi Tidak dengar. Tidak dengar. pertanyaannya saya Pak Niko. Kalau kita Halo, dengar suara saya Pak Iya. Niko? Dengar, sudah dengar sedikit. Kalau kita kalau kita sudah buat soal di bagian atas, terus pilihan opsi yang pertama itu pilihan gandanya ya? Iya, yang ini kita buat tadi di pilihan ganda. Yang ini Yang tadi Pak Niko copy paste. Oh, yang saya copy paste itu dari lembar soal di Word. Di Word ini kita sudah hapus ini pilihannya. Pilihan A, B, C, D-nya tidak ada. Kita copy ini soal, nanti dengan sendirinya dia masuk di bagian sini. Saya hapus lagi ini ya. Iya. Ulangi Pak Niko. Iya. Ini kan belum ada jawaban dari ini soal kan? Iya. Tadi saya sudah siap soal di sini kan?
Ini optionnya. Heeh. Ini optionnya. Tidak Oh, tidak jadi perlu yang pilihan opsi itu opsen ya? ya. Yang Iya, opsi yang ini opsi pilihan itu opsen optionnya. ya? Oh iya, iya. Oh iya. Kita copy ini soal, ada 4 ini, 4 baris ini, 4 soal A, B, C, D. Tinggal kita copy, bawa masuk, ditekan di opsi ini. Ketika kita paste di sini, akan tampil begini. Ini ada 4 baris ini. Dengan apa? Nanti ini bisa dirubah, tidak tergantung nanti pilihan kita mau acak terus ini nomor, option, terserah. Tapi nanti kita pasang kunci jawabannya. Jawaban yang benarnya. Sudah? Ya. Kalau sudah buat ini opsinya A, B, C, dan D, terus kita pilih juga wajib diisi. Nah, ini kan soal supaya dapat langsung dia punya nilainya nanti, maka kita pasang memang kunci jawabannya. Sudah? Halo? Ya, Ya, kalau lanjut, Pak. untuk pasang kunci jawaban, kita klik di bagian atas ini yang gerigi ini. Sudah lihat? Untuk buat kunci Lihat. jawabannya. Nah, di yang gerigi kita setel di sini. Ya. Kita pilih, kalau kita kirimnya jangan kirim pakai mail, tidak usah pilih ini. Ya. Kemudian yang untuk masuk itu batas ke 1 jawaban saja. Nanti hanya dia memiliki kemampuan kesempatan untuk mengikuti kuis ini hanya sekali. Kemudian respon pendapat ya tinggal kita pilih kalau misalnya perlu edit setelah mengirim. Ya, kemudian kalau mau lihat diagramnya, diagram ringkasan jawabannya akan tampil nanti. Oh, berapa persentase dia punya progres kerja akan tampil. Lalu di presentasi tampilkan progres, lalu acak urut pertanyaan. Ini opsinya nanti, atau pertanyaan 1 kadang masuk di pertanyaan 4, nanti beda-beda. Dari sekian soal, nanti acak-acak. Ada yang siswa satunya dapat pertanyaan 1 beda, pertanyaan 2 beda. Gitu. Kemudian di kuisnya, jadikan kuis, kita kasih centang. Kalau sudah, kita tekan simpan. Lalu setelah kita atur tadi, ada muncul di sini kunci jawaban. Sudah lihat kunci jawaban bagian bawah? Lalu di dalamnya ada poinnya. Sudah lihat? Sudah. Oke, kita pilih kunci jawaban. Misalnya jawaban yang benarnya itu ada di option yang ini. Ya. Soalnya tadi penggunaan kalimat tanya. Yang benar menggunakan kata tanya bagaimana? Misalnya optionnya ini, bagaimana cara Bapak? Ya. Berarti ini option yang benar. Yang 3-nya ini nanti ketika dipilih berarti salah. Biar ini soal ini dirubah-rubah terus, tetap jawabannya ini. Karena sudah dipasang kunci jawabannya. Lalu kita isi nilai. Nilai. Kalau pilihan ganda itu kan sebenarnya nilai setiap nomor soal itu kan 1. Sudah. Ya, lalu kita tekan selesai. Sudah? Ini sudah kunci Pak. jawabannya, 1 soal ini sudah dapat poin 1. Belum, Pak Niko. Baru sampai Ya. ini. Taruh nilainya bagaimana? Untuk Taruh taruh nilainya. Taruh nilai, tekan dulu kunci jawaban ini. Pilih dulu kunci jawaban ini. Pilih. Lalu akan muncul ini angka di sini nanti. Kalau belum pernah diisikan, pasti munculin angka 0. Ini poinnya nih. Kalau misalnya kita taruh nilai 1 setiap soal. Sudah? Sudah? Oke. Lalu tekan selesai.
Seterusnya, karena kita sudah atur tadi di kunci jawaban, seterusnya tinggal kita pilih saja kunci jawabannya dan kasih masuk nilai. Kalau lupa kasih masuk nilai, biar anak menjawab benar, nanti tidak terhitung nilainya. Makanya setiap nomor soal itu harus dikasih masuk nilainya. Terus selanjutnya kita tekan tambah plus ini. Nah, untuk bagian soal, kalau misalnya tidak dibatasi setiap soal bagiannya, maka secara keseluruhan nanti dari soal pertama sampai soal terakhir akan muncul semua di layar. Kalau tidak dibatasi lagi. Tetapi kalau misalnya di layar supaya tampil satu soal, setelah kerja satu soal baru muncul lagi soal lain, maka dibatasi lagi. Tergantung kita, tergantung kemauan kita. Misalnya ini kita batasi lagi. Ya, tetap poinnya tetap copy paste ini. Copy paste. Maka nanti di satu layar akan muncul satu soal saja. Setelah mengerjakan satu soal, baru lanjut ke soal berikut. Itu kalau kita pakai yang batas ini. Tergantung teman-teman.